Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Mutmainah dengan NIM P101211190. Di video kali ini saya akan menjelaskan gizi dan lingkungan biofisik. Sebelum kita membahas mengenai gizi dan lingkungan biofisik, terlebih dahulu kita harus mengetahui ekologi pangan dan gizi. Baik, yang pertama itu ada ekologi. Kajian ekologi manusia yang memusatkan perhatian pada hubungan timbal balik antar manusia, baik individu maupun kelompok, entah itu antar manusia dengan lingkungan dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan dan gizi untuk hidup sehat, serta produktif sehingga tercapai kualitas hidup manusia dan sumber daya alam maupun lingkungan. Terus yang kedua itu ada zat gizi. Zat gizi merupakan unsur yang terkandung dalam makanan yang memberikan manfaat bagi kesehatan manusia. Masing-masing bahan makanan yang dikonsumsi memiliki kandungan gizi yang berbeda. Zat gizi yang terkandung dalam makanan tersebut berbeda-beda antara makanan yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan tersebut dapat berupa jenis zat gizi yang terkandung dalam makanan maupun jumlah dari masing-masing zat gizi. Terus yang ketiga itu ada pangan dan gizi. Pangan dan gizi merupakan unsur yang sangat penting dalam peningkatan produktivitas nasional dan perbaikan kualitas hidup penduduk. Penyediaan pangan harus memenuhi kebutuhan gizi, keamanan pangan, dan terjangkau seluruh individu setiap saat. Ketahanan pangan dan perbaikan gizi merupakan suatu kesatuan. Oleh karena itu, jika kita membahas mengenai ketahanan pangan, kita juga harus membicarakan perbaikan gizi, begitu pula sebaliknya. Langsung saja kita masuk ke bagian utama dari pembahasan, yaitu lingkungan biofisik. Apa sih itu lingkungan biofisik? Lingkungan biofisik adalah sebuah mata rantai yang saling berkaitan dan memberi pengaruh antara yang satu dengan yang lain. Adapun macam-macam lingkungan biologi, yang pertama itu ada ras atau suku bangsa. Pertumbuhan anatomis tubuh juga dipengaruhi oleh ras dan suku bangsa. Bangsa Eropa pertumbuhan anatomis tubuh lebih tinggi daripada bangsa Asia. Terus yang kedua itu ada jenis kelamin anak laki-laki lebih sering sakit daripada anak perempuan. Akan tetapi sampai saat ini belum diketahui secara pasti apa yang menyebabkan hal ini terjadi. Baik, yang ketiga itu ada usia. Usia paling rawan adalah masa balita. Oleh sebab itu, pada masa tersebut balita mudah sakit dan mudah terjadi masalah gizi. Di sisi lain, usia ini merupakan usia pembentukan kepribadian sehingga butuh perhatian ekstra. Yang keempat itu ada gizi makanan, memegang peranan penting dalam tumbang tumbuh kembang anak, di mana kebutuhan anak berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu, dibutuhkan kecakupan gizi pada saat masa tumbang ini. Yang kelima ada ketahanan pangan. Ketahanan pangan keluarga mencakup pada ketersediaan dalam keluarga, di mana seringkali kepentingan budaya dengan kepentingan biologis anggota-anggota keluarga dan aspek lain juga tidak kalah pentingnya adalah masalah keamanan pangan yang mencakup pembahasan makanan dari berbagai racun, fisika, kimia, dan biologis yang kian mengancam kesehatan manusia. Yang keenam ada perawatan kesehatan. Perawatan kesehatan ini jika anak sakit sebaiknya langsung diperiksakan di pelayanan kesehatan terdekat. Pemeriksaan kesehatan dan menimbang anak secara rutin setiap bulan akan menunjang pada tumbang anak dan mengurangi kesakitan. Oleh karena itu, pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan dianjurkan untuk dilakukan secara menyeluruh, mencakup aspek kuratif, preventif, promotif, dan rehabilitatif. Yang terakhir itu ada kepekaan penyakit. Kepekaan penyakit dengan memberikan imunisasi, maka diharapkan anak terhindar dari penyakit-penyakit yang sering menyebabkan cacat atau kematian. Selanjutnya kita masuk di bagian macam-macam lingkungan fisik. Yang pertama itu ada cuaca, musim, keadaan geografis suatu daerah. Musim kemarau yang panjang atau adanya bencana alam lainnya dapat berdampak pada tumbuh kembang anak, seperti gagal panen yang akan berakibat banyak anak kurang gizi. Gondok endemik banyak ditemukan pada daerah pegunungan di mana air tanahnya kurang mengandung yodium.
Yang kedua ada sanitasi. Sanitasi lingkungan memiliki peranan dominan dalam penyediaan lingkungan yang mendukung kesehatan dan tumbuh kembang anak. Yang ketiga ada kebersihan. Baik kebersihan perorangan maupun lingkungan memegang peranan penting dalam timbulnya penyakit. Akibat dari kebersihan lingkungan yang kurang, maka anak akan mudah sakit, diare, kecacingan, demam berdarah, hepatitis. Yang keempat itu ada polusi udara, baik yang berasal dari pabrik maupun asap kendaraan maupun asap rokok dapat berpengaruh terdapat tingginya angka kejadian ISPA, infeksi saluran pernafasan akut. Jika anak sering menderita sakit, maka tumbuh kembangnya pasti akan terganggu. Yang kelima itu ada keadaan rumah. Menurut WHO, rumah adalah struktur fisik atau bangunan sebagai tempat berlindung, di mana lingkungan dari struktur tersebut berguna untuk kesehatan jasmani dan rohani, serta keadaan sosialnya, baik untuk kesehatan keluarga dan individu. Contohnya seperti struktur bangunan, ventilasi, cahaya, dan kepadatan hunian. Dan yang keenam itu ada keadaan perumahan. Keadaan perumahan yang layak dengan konstruksi bangunan yang tidak membahayakan penghuninya, serta tidak penuh sesak akan menjamin kesehatan penghuninya. Dan yang terakhir itu ada radiasi. Radiasi tumbuh kembang anak dapat terganggu akibat adanya radiasi yang tinggi. Selanjutnya kita masuk di bagian dampak lingkungan biofisik terhadap ketersediaan pangan dan status gizi masyarakat. Ketersediaan pangan yaitu ketersediaan dalam jumlah yang cukup aman dan bergizi untuk semua orang dalam suatu negara, baik yang berasal dari produksi sendiri, impor, cadangan pangan maupun bantuan pangan. Adapun faktor penyebab terjadinya rawan produksi maupun rawan cadangan pangan yaitu yang pertama itu ada bencana alam, banjir, longsor, kekeringan. Apabila kita mendapatkan bencana ini, tentunya kerugian ekonomi kita akan pesat naik dan gizi kita akan kurang tentunya. Terus yang kedua itu ada gangguan hama. Gangguan hama sangat berakibat buruk untuk masyarakat karena kebanyakan pangan yang masyarakat hasilkan melalui hasil perkebunan, jika terdapat gangguan hama, otomatis mereka akan mendapatkan resiko besar. Yang ketiga ada pencemaran lingkungan, perubahan faktor abiotik akibat kegiatan yang melebihi ambang batas, toleransi ekosistem biotik, misalnya saja penggunaan kendaraan bermotor ataupun alat pengolah bahan baku yang terkadang tidak sesuai dengan standarisasi lingkungan. Terus yang keempat itu ada terbatasnya sarana prasarana. Kurangnya fasilitas yang diberikan terhadap masyarakat dapat memberikan efek yang luar biasa kepada mereka, seperti kekurangan alat untuk mengelola perkebunan. Dan yang terakhir itu ada pertambahan penduduk. Rawan produksi atau cadangan makanan akan mengganggu ketersediaan pangan, baik itu di tingkat keluarga, masyarakat, maupun wilayah atau daerah. Dari faktor penyebab di atas merupakan dampak yang diakibatkan oleh lingkungan fisik. Penanganan gizi sangat terkait dengan strategi sebuah bangsa dalam menciptakan SDM yang sehat, cerdas, dan produktif. Upaya kita dalam peningkatan SDM yang berkualitas dimulai dengan cara penanganan pertumbuhan anak-anak kita atau adik-adik kita sebagai bagian dari keluarga kita dengan asupan gizi dan perawatan yang baik. Dengan lingkungan yang sehat, maka hadirnya infeksi menular ataupun penyakit masyarakat lainnya dapat dihindari. Lingkungan biofisik yang tidak memadai akan berdampak terhadap ketersediaan pangan yang serta-merta akan berdampak pada status gizi masyarakat di wilayah tersebut. Status gizi merupakan suatu keadaan tubuh akibat interaksi antara asupan energi dan protein serta zat-zat gizi esensial lainnya dengan keadaan kesehatan tubuh. Status gizi masyarakat dapat diketahui melalui penilaian konsumsi pangannya berdasarkan data kuantitatif maupun kualitatif. Sekian video presentasi dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.